Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita karena banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita para pendengar Anas Radio. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang kita, dan tentunya nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat kita memeluk agama Islam dan kita bisa mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada pertemuan boom bincang usaha mandiri kali ini, alhamdulillah Bang Andri Ma'atsa Abu Umar kali ini mendapatkan sebuah keistimewaan lagi, ya, seperti di pertemuan kita di Semarang, yaitu tampil secara monolog, ya, tanpa ditemani sahabat yang mulia, ya enggak, yang renyah dan segar, yaitu Akang Abu Zur'ah Satria Erlangga. Ya mungkin ada sesuatu hambatan dan yang semisalnya. Namun pada pertemuan kali ini Bang Andri akan memberikan share di materi bincang usaha mandiri yang kita akan berikan topik yang sangat menarik, ya, sambungan dari materi penjualan kemarin, yaitu yang berjudul strategi pemasaran yang efektif. Sebenarnya materi pemasaran ini diberikan sebelum materi penjualan, karena materi selling atau salesmanship itu diberikan, ya enggak, di dalam materi pemasaran. Karena akan kita ketemu lagi di perjalanan materi ini, ya enggak, penjualan itu dibahas lagi, walaupun tidak mendetail seperti pertemuan kita di pekan yang lalu. Baik para pendengar Anas Radio, mudah-mudahan kita semua sehat, ya enggak, kuat iman dan takwanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada boom yang sekarang yang berjudul strategi pemasaran yang efektif, ya, ini adalah materi yang sangat penting bagi seorang, ya, calon pengusaha atau siapapun pengusaha yang ingin memulai usahanya dengan baik dan yang ingin mengembangkan usahanya dengan optimal. Nah, strategi pemasaran ini dahulu Bang Andri pernah mendapatkannya dari para guru-guru marketing, baik di tingkat nasional dan internasional, di Bandung, di Jakarta, dan para pemateri-pemateri yang datang dari luar negeri sekitar 7-8 tahun yang lalu. Nah, terutama yang saya dapatkan dari tokoh-tokoh di negeri ini yang kita semua sudah tahu, ya, Bapak Hermawan Kertajaya, Bapak Renal Kasali, dan yang selainnya, yang insya Allah beberapa hal diantaranya itu sangat bermanfaat bagi kita, kaum muslimin, para pendengar Anas Radio, untuk memulai usaha. Dimana kalau kita ingin memasarkan usaha kita, nah, kata para pakar marketing, ya, para motivator entrepreneurship, ya, kalau kita ingin memenangkan pasar itu ada 3 hal yang harus kita menangkan. Ya, 3 hal yang harus kita menangkan. Boleh dicatat. Yang pertama yang harus kita menangkan itu adalah namanya mind share. Ya enggak? Mind share. Ya enggak? Mind share itu sesuai dengan arti katanya, mind itu pikiran. Jadi yang harus kita menangkan pertama terlebih dahulu itu adalah pikiran dari, ya enggak, konsumen kita, dari audiens kita. Ya, dari audien atau, ya enggak, konsumen kita. Nah, yang kedua yang harus kita menangkan itu adalah market share. Ya, market share itu pasarnya harus kita menangkan. Nanti kita adalah hot share.
Ya. Yaitu, nah karena banyak kita lihat produk-produk yang berkualitas, ya enggak. Begitu juga kita banyak melihat, ya enggak, harganya yang kompetitif, ya enggak, promo yang sudah mantap. Tetapi masya Allah, ya enggak. Nah produk itu mungkin juga pelayanannya itu tidak masuk sampai ke hati para konsumen kita. Sehingga dalam istilah pasar itu ada yang disebut dengan konsumen yang militan. Nah, konsumen yang hatinya tidak disentuh itu biasanya mudah dia berganti ke produk yang lain. Ya, mudah dia berganti ke produk yang lain. Nanti kita bahas. Nah, hot share. Jadi ada 3. Ada mind share, ada market share, dan ada hot share. Dan di setiap poin ini, 3 poin ini, ada 3 poin lagi. Ada 3 poin lagi yang masya Allah luar biasa, yang kita akan bahas di pertemuan boom ke-9 kali ini. Jadi yang pertama ya, adalah mind share. Ya enggak? Mind share. Jadi bagaimana kita ketika kita punya produk, kita punya usaha, kita punya barang, kita punya jasa yang ingin kita jual ke publik, ya enggak? Itu kita harus memenangkan pikiran para konsumen terlebih dahulu. Nah, ini kita bikin bagaimana strateginya. Sehingga kalau konsumen itu ingat produk kita, ya enggak, atau ingat jenis produk kita, dia langsung ingat ke ya enggak, nama produk kita. Ya masya Allah. Seperti Bang Andri Abu Umar kasih contoh. Ya enggak. Apa produk-produk yang sudah menang, ya enggak, memenangkan pikiran-pikiran konsumen di pasar. Nah ini kalau kita hubungkan dengan materi kita yang lalu, materi bagaimana mengoptimalisasikan otak kanan, otak yang kreatif dalam membangun sebuah usaha. Nah ini cocok dengan materi ini, mind share ini. Coba misalnya para pendengar Anas Radio, Bang Andri Abu Umar tanya, kalau misalnya saya tanya sebuah jenis produk, ya enggak, mesti ya enggak, pikiran kita yang muncul pertama, ya enggak, adalah ya enggak, produk yang memenangkan mind kita, ya enggak, atau yang sangat dominan di pikiran kita. Misalnya, kalau misalnya Bang Andri Abu Umar sebutkan, coba para pendengar Anas Radio, kalau saya sebutkan sabun mandi, nah misalnya begitu, sebut sabun mandi, ingatnya sabun mandi merek apa? Nah, mesti ada kan? Mesti keluar itu dari lisan kita, dari pikiran kita. Oh, misalnya ada yang menyebutkan apa misalnya? Sabun Lifebuoy, ya enggak? Ada lagi mungkin yang menyebutkan sabun Lux, ya enggak? Nah, itu berbeda-beda setiap orang. Ya, berbeda-beda setiap orang. Misalnya lagi, kalau Bang Andri Abu Umar sebutkan, coba kalau ingat pasta gigi apa? Nah, begitu kan? Kalau ingat sepatu, merek sepatu apa? Nah, kalau ingat apa namanya? Sarung, ya nggak, ingat merek sarung apa? Nah, langsung kan keluar dari pikiran kita, merek sarung ini. Nah, mungkin apakah dia biasa dia pakai, atau sering dia lihat di rumah dia, atau dia sering lihat merek itu di masjid, atau mungkin ya nggak. Dan yang semisalnya yang pernah, ya nggak, yang sering dia lihat dominan di suatu tempat di wilayahnya. Nah ini berarti si produk tersebut, si sarung tersebut, ya nggak, atau si sepatu tersebut, merek sepatu tersebut, itu sudah menguasai pikiran kita. Sudah menguasai mind kita. Dan berarti, dalam sisi strategi marketing, ingat, produk tersebut, itu sudah berhasil memenangkan pikiran konsumen. Nah ini yang akan kita bahas. Bagaimana caranya Bang Andri Abu Umar? Saya adalah seorang pengusaha pemula, ya, tetapi ingin membuat produk yang nggak seperti produk itu. Kalau kita ingat air kemasan, kita ingat Aqua. Sehingga saking hebatnya Aqua itu menguasai pikiran manusia di negeri ini. Kalau kita ke toko, ke supermarket, minimarket, kita langsung tanya, Pak, mau beli Aqua? Nah, subhanallah. Padahal bukan beli Aqua maksudnya, beli air kemasan. Ternyata dikasihnya bukan Aqua, dikasihnya, subhanallah, dikasihnya Aquaria mereknya, dikasihnya Fit, dikasihnya apa misalnya seperti itu. Nah, jadi ini namanya strategi pemasaran yang pertama, mind share. Nah, mind share ini para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi, mind share ini ada 3 strateginya yang ingin Bang Andri Abu Umar bagi pada pagi hari ini kepada para pendengar Anas Radio. Ada 3 tadi. 3 itu rumusnya, nah, kalau yang sudah pernah membaca buku-buku pemasaran, namanya S, yang kedua T, yang ketiga P. Ya, S, T, dan P. Ini strateginya. Jadi kalau kita ingin
memenangkan pikiran konsumen seperti kita memenangkan aqua tadi di pikiran kita. Kita memenangkan sabun mandi Lifebuoy itu di pikiran kita, atau pasta gigi Pepsodent misalnya yang sudah merajalela di pikiran banyak orang di negeri ini, maka kita harus melakukan STP. Apa itu STP, Bang Andri Abu Umar? Nah, STP itu S-nya yang pertama adalah segmentation. Segmentation. Segmentation itu segmentasi. Segmentasi itu berasal dari kata segmen, yaitu pembagian. Ya enggak? Jadi pembagian. Nah, tagline-nya yaitu view your market creatively. Apa? View your market creatively. Jadi segmentasi itu tagline-nya bagaimana kita melihat market kita itu secara kreatif. Bagaimana kita melihat market kita itu secara kreatif. Jadi seseorang yang ingin membangun usaha, apakah usahanya potong rambut kah? Apakah usahanya gerobak bakso kah? Apakah usahanya percetakan kah? Apakah usahanya jasa pendidikan kah? Atau jasa kesehatan kah? Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita asal membuka di semua jenis konsumen. Nah, ini kekeliruan orang yang tidak memahami strategi pemasaran. Ya enggak? Tidak mengetahui ilmu tentang bagaimana memasarkan secara efektif. Jadi dia harus melakukan segmentasi. Ya, melakukan segmentasi. Sama seperti kita masuk ke sebuah kota atau kita masuk ke sebuah hutan, ya enggak? Nah, hutan itu kan namanya macam-macam, ya. Ya enggak? Namanya macam-macam. Ya. Begitu juga sebuah kota. Dan Bang Andri, Masya Allah, pengalaman sekali ketika sekian tahun yang lalu, dan sampai hari ini pun masih berjalan misalnya, ketika saya membuka sebuah usaha, sekian tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, misalnya usaha jasa pendidikan, ya. Ketika saya membuka usaha tersebut di Bandung, dengan saya membuka usaha tersebut di Jakarta, dengan saya membuka usaha cabang saya, cabang pelatihan saya pernah saya buka di Jogja, atau di Malang, atau di Surabaya, ternyata setiap kota itu berbeda. Ya, ini yang kita sebut dengan segmentasi. Konsumen di kota Yogyakarta, Bandung itu berbeda karakternya. Sama seperti kita masuk hutan. Hutan itu namanya kan beda-beda, ya enggak? Tidak semua hutan sama, ya enggak? Mungkin hutan di daerah ini dominannya adalah bakaunya, ya enggak? Pohon bakaunya. Mungkin hutan di daerah ini dominannya pohon pinusnya. Mungkin hutan di daerah ini dominannya pohon ininya. Nah, ini yang harus kita lihat, kita baca. Tidak sama. Kita buka usaha, sama-sama usahanya gerobak bakso, sama bakso, tapi tidak sama kita membukanya di Bandung dengan di kota Yogyakarta. Apalagi di Sumatera, apalagi di Kalimantan, dan di yang semisalnya. Ini yang kita sebut dengan segmentasi. Jadi segmentasi itu, para pendengar Anas Radio, kita harus memilih kelas, ya enggak? Kelas target konsumen kita. Apakah kita ingin memilih kelas atas? Apakah ingin kita memilih kelas menengah? Apakah ingin kita memilih kelas bawah? Ya enggak? Dan kalau kita sudah memilih, ya enggak, aplikasinya, ya enggak, implementasinya itu berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali kepada penentuan harga. Tentu harga berbeda kalau kita memilih kelas mahasiswa dengan kelas bisnis dan eksekutif. Oh, jelas berbeda, ya enggak? Kalau kita memilih kelasnya, Masya Allah, kelasnya anak-anak muda, ya enggak, orang yang berpendapatan ekonomi, ya enggak, sekitar 2 atau 3 juta ke bawah, dengan orang yang berpendapatan 10 juta ke atas, di komplek perumahan yang mewah, dengan yang, Masya Allah, di gang-gang sempit, ya enggak, tentu nanti penentuan harganya berbeda. Mungkin juga kemasannya berbeda, dan akan sangat mempengaruhi promosinya, tidak bisa sama antara yang satu dengan yang lain. Ini yang namanya segmentasi. View your market, apa tadi? Ya enggak, creatively. Lihatlah pasar Anda itu secara kreatif. Tidak boleh sembarangan, ya enggak, harus detail. Ya enggak, harus detail. Kita harus lihat jenisnya. Nah, kalau kita sudah segmentasikan, ya enggak, nah, apa yang kita lakukan berikutnya, para pendengar Anas Radio, yang kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan T. T itu targeting. Ya enggak, T. Jadi setelah kita segmentasikan, ya enggak, oh saya ini pengen membuka usaha, ya enggak, di kelas yang bawah saja, ya enggak. Nah, atau saya ingin main di kelas yang menengah saja, ya enggak. Nah, lalu kita melakukan targeting. Jadi targeting itu
bahasanya, ya enggak, allocate your resources effectively. Ya enggak, targeting itu allocate, ya enggak, alokasikan sumber daya manusia kita, ya enggak, sumber daya manusia kita secara apa? Secara efektif. Ya enggak, secara efektif. Iya dong. Ya enggak. Jadi kalau istilahnya kalau kita sudah memilih, ya enggak, bahwa usaha kita ini targetnya apa namanya? Targetnya mahasiswa misalnya. Ya enggak. Berarti kita harus mengalokasikan energi kita untuk menembak target mahasiswa. Ya enggak. Tidak perlu kita tempel ya apa di mana misalnya. Tempel di rumah-rumah perumahan, komplek-komplek perumahan yang mewah, karena tidak akan mencapai target. Nah, ini mungkin banyak kekeliruan dari para pengusaha-pengusaha yang tidak mengerti strategi pemasaran. Jadi asal membuka usaha, ya enggak, tebarkan publikasi, tebarkan leaflet, tebarkan pamflet, dikirim ke segala macam tempat, ya enggak, tempel di pohon kelapa, tempel di pinggir jalan, tempel di tembok-tembok, akhirnya masya Allah keluar dana yang banyak, ya enggak, keluar energi yang banyak, yang akhirnya tidak ada satupun yang membeli produk dia. Karena ternyata produk dia itu tidak cocok dengan promosi yang dia sebarkan. Ini kenapa kekeliruannya? Karena tidak mengalokasikan, ya enggak, sumber energi kita itu, ya enggak, sesuai dengan target di mana kita bermain usaha kita, segmentasinya. Jadi para pendengar Anas Radio, para pemirsa, ya, Bang Andri Abu Umar ingatkan betul. Segmentasi yang pertama, ya enggak, bagaimana kita melihat market kita, dan yang kedua mengalokasikan, ya enggak, tenaga kita. Seperti kita menembak, ya enggak. Jadi kata prinsip targeting ini, ya enggak, jadilah seorang marketer itu, ya enggak, seperti seorang sniper, ya enggak, seperti seorang sniper. Jadi kalau kita sudah menentukan target, dan kita sudah menentukan segmen kita, nah kita harus apa namanya, melakukan possibility. Ya, kita harus mengukur kemampuan kita. Jadi sebelum kita membuka, kita harus hitung dulu ya kekuatan dan kemampuan kita. Kayaknya saya ini cocoknya bermain usahanya di level yang mana ya? Ya enggak? Apakah cocoknya ya kalau saya buka gerobak bakso itu di perumahan apa, rumah-rumah yang seperti itu? Apakah kayaknya cocoknya di gang-gang sempit kayaknya usaha saya ini? Ya enggak? Mungkin di perumahan-perumahan, ya enggak? Maksudnya di komplek-komplek yang menengah ke bawah, atau mungkin cocoknya saya membuka gerobak bakso di depan kampus mahasiswa aja, atau di sekolah-sekolah, di depan SD atau depan SMP seperti itu. Nah, jadi ini kita harus menghitung possibility, ya enggak? Apa namanya? Potensi kita itu sesuai enggak? Ya enggak? Sama dengan seperti kita para pendengar Anas Radio, kita mencari pekerjaan. Kan banyak sekarang para apa namanya? Fresh graduate, para mahasiswa yang sudah selesai atau yang belum selesai, dia membuat proposal lamaran kerja, segala macam pekerjaan, ya enggak? Dia tidak menyesuaikan dengan skill dia, ya enggak? Dengan apa namanya, positioning dari kemampuan dia, sehingga akhirnya dia, masya Allah, muluk-muluk terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan kemampuan dia. Dia letakkan proposal lamaran kerja itu di perusahaan-perusahaan yang subhanallah, ternyata kemampuan dia itu tidak berada di sana. Akhirnya down lah dia, ya enggak? Futur lah dia, semangatnya hilang karena ya enggak, semua yang dia masuki itu, perusahaan-perusahaan besar itu, ya enggak, menolak proposal lamaran pekerjaan dia. Sama dengan bisnis, ya enggak? Sama dengan bisnis. Jadi bisnis pun tidak boleh kita letakkan di tempat yang sembarangan. Jadi mind share ini kita harus yang pertama segmentasi, yang kedua apa? Yang kedua target. Yang ketiga ini yang penting, ya enggak? Yang ketiga ini yang penting, yaitu P. P itu para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, P ini namanya positioning. Positioning, ya enggak? Jadi mind share itu positioning. Positioning itu posisi kita. Posisi kita. Jadi kalau bahasa tagline-nya, lead your customers, ya enggak, credibly. Jadi kita pimpin customer kita itu. Kita pimpin pikiran pelanggan kita itu secara kredibel. Nah, secara kredibel ya, jangan asal-asalan. Jadi setelah kita segmentasi, S yang pertama, kita melihat market kita secara kreatif, kita pilih betul sesuai dengan kemampuan kita, lalu kita target, kita sniper, kita tembak dia sesuai kemampuan kita, ya enggak? Yang penting perlu kita fokus, ya enggak? Pada usaha yang kita targetkan. Lalu P, P ini positioning. Kita pimpin, lead your customer credibly.
Jadi misalnya begini, ya nggak? Contoh, jadi setiap usaha, setelah dia memilih produknya itu ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Saya mau ya nggak main untuk kalangan anak muda misalnya, ya nggak? Saya pengen main di kalangan mahasiswa. Saya pengen main di kalangan misalnya menjualnya di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Nah, misalnya ya, saya pengen main di kalangan para karyawan perusahaan. Ya nggak? Saya ingin main misalnya di mana? Di buruh-buruh. Nah, misalnya kalau di Bandung ini, di daerah Bandung Selatan itu, kawasannya para pekerja buru-buru. Nah, mungkin cocok di situ produk Anda. Ya, jadi kita harus pilih. Tetapi ada yang namanya positioning, para pendengar Anas Radio. Positioning itu adalah, kalau bahasa para marketing, para pakar pemasaran, motivator bisnis, itu positioning itu is uniqueness. Jadi, nama bisnis kita itu, ya enggak? Nama yang ingin kita jual, hal yang ingin kita jual. Jadi misalnya begini, ya enggak? Jadi misalnya kalau misalnya Bang Andri ini, nah, Bang Andri Abu Umar, ketika sekian tahun yang lalu, misalnya memilih jenis usaha jasa pendidikan misalnya, ya enggak? Misalnya motivator, ya enggak? Motivator itu kan ada positioningnya, ya enggak? Apa motivator bisnis kah? Nah, kan sudah beda ya. Jadi positioningnya motivator bisnis. Jadi motivator bisnis itu memotivasi orang-orang, ya enggak, untuk membuka sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Beda lagi, ada lagi positioning misalnya motivator, ya enggak, anak-anak muda, motivator pendidikan, misalnya begitu. Jadi biasanya motivator pendidikan ini, ya dia bermainnya di segmen-segmen kampus-kampus. Dia nggak akan pernah kita ketemu wajah dia ini di perusahaan-perusahaan misalnya ya, atau di institusi-institusi, lembaga-lembaga negeri dan swasta. Tidak akan pernah kita ketemu. Nah, kita melihat pamflet dia ini, spanduk dia ini, ya biasanya di kampus-kampus, di sekolah-sekolah menengah atas dan menengah pertama, misalnya seperti itu. Jadi dia punya kelas, dia punya positioningnya, punya posisinya, ya enggak? Punya posisinya. Sama, usaha apa saja begitu hari ini. Usaha apa saja begitu. Misalnya usaha percetakan, ya enggak? Percetakan juga kan macam-macam. Mungkin dia menangani percetakan khusus, percetakan misalnya, percetakan lembaga-lembaga pemerintah. Nah, jadi dia terkenal sekali kalau kita ingat lembaga A, ya enggak, maka kita ingat, wah ini mah percetakannya Pemda ini. Jadi kalau Pemda ke sana. Nah, kan begitu kan? Ini namanya positioning. Ya enggak? Mungkin kalau kita ada event-event seminar, kalau seminar itu percetakannya B. Nah, jadi kalau ada seminar ini di hotel ini di mana misalnya, langsung ingatnya ya enggak, percetakan yang B. Ada lagi, ya enggak? Nah, event seperti pameran, ya enggak? Seperti pameran. Oh, biasanya kalau pameran ini umbul ini, kalau kita ingat pameran ini, biasanya percetakannya yang itu tuh, yang di C tuh, yang daerah Rawamangun tuh. Oh, dia itu memang sudah positioningnya. Kalau percetakan, ya enggak, pameran, ya enggak, bikin spanduk pameran itu yang di Rawamangun tuh. Nah, misalnya begitu. Atau yang di Kelapa Gading tuh. Nah, misalnya Jakarta kan. Jadi ini namanya positioning. Jadi ketika ingat sesuatu, ingat produk kita. Nah, bisakah para pendengar Anas Radio membuat strategi pemasaran seperti itu? Ya enggak? Jadi kalau ingat motivator bisnis, ingat si fulan. Kalau ingat motivator motivator pendidikan, ingat si fulan. Ya enggak? Kalau ingat motivator ini, ingat si fulan. Kalau ingat motivator SDM di perusahaan, oh ingat si bapak fulan. Kan begitu. Ya Masya Allah. Nah ini, ya Masya Allah, ini sudah panjang ya, sudah berapa menit kita berbicara. Tetapi ini yang pertama, ya enggak, mindset. Bagaimana seseorang pengusaha itu memenangkan pikiran konsumen terlebih dahulu sebelum dia melancarkan, membuka usahanya. Dan kita harus membuat strateginya. Jadi ada mindset STP, segmentasi, targeting, positioning. Baik para pendengar Anas Radio, sambil jalan, nah ini Bang Andri menjawab beberapa pertanyaan dulu ya, yang masuk lewat SMS KIP. Ya, jadi karena ya enggak, moderator kita lagi absen, ya enggak, hari ini kita ya Bang Andri Abu Umar ya berbicara sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri ya. Baik, monolog namanya. Baik, pertanyaan yang pertama, ya kita lihat ini adalah dari ya enggak, Al-Ah Nur Rahman, asalnya Pekalongan Jawa Tengah. Nama hijrahnya Abdurrahman Al-Ketandani, ya enggak.
Nah, beliau ini, ya enggak, hafizahullah, usahanya warnet, Satrianet. Nah, ini katanya sudah 2 tahun lebih membuka usaha warnet. Ana mau tanya, kenapa akhir tahun ini usaha yang ana tekuni kok menurun drastis? Nah, kenapa akhir tahun ini usaha yang ana tekuni kok menurun drastis? Ana usahanya buka warnet, apakah usaha warnet itu kedepannya masih bisa dipertahankan? Mohon dijawab. Ya, barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang bagus. Ya subhanallah ya. Kita ya enggak, yang namanya rizki ini asalnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Makanya kita ketika kita sudah berazam membuat sebuah usaha, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita memang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Karena terkadang ya enggak, usaha apa saja begitu. Mungkin di 2 bulan pertama pendapatannya naik, di 2 bulan berikutnya pendapatan turun. Begitu juga, di 2 tahun pertama pendapatannya naik, di 2 pendapatan berikutnya pendapatannya turun. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biasanya usaha yang seperti ini adalah usaha yang dia menetap. Seperti Al-Ahnur Rahman ini, di Pekalongan ini. Jadi memang kalau usaha yang menetap seperti warnet, yang kita buka toko, ya enggak? Ya sama dengan usaha-usaha yang lainnya. Kalau kita tanya dengan usaha-usaha minimarket, ya enggak? Minimarket apa saja? Ya enggak? Minimarket yang konvensional atau yang sekarang sudah termanage dengan baik, seperti misalnya kita sebutkan Alfamart, Circle K, ya, Indomaret atau Yomart. Ya, kadang di hari Senin meningkat, ya enggak? Mungkin yang beli omsetnya sekian, ya enggak? Selasa naik lagi, tetapi Rabu, Kamis menurun. Dan itu adalah hal yang biasa. Ya enggak? Para pendengar Anas Radio, biasa itu. Karena usaha kita itu menetap. Yang namanya menetap kan, ya enggak, kita tidak berjalan, ya enggak, dan kita tidak membawa, ya enggak, apa barang dagangan kita itu kemana-mana. Jadi kita tidak menjemput bola namanya, kita menunggu bola. Dan yang namanya menunggu bola ya kita tunggu. Kadang ada orang datang, kadang ada orang datang. Masya Allah, ini ya, adalah hal yang harus kita pahami kalau membuka usaha yang menetap seperti itu, yang dia tidak berjalan kemana-mana. Maka yang harus dilakukan, biasanya di usaha yang seperti ini, yang harus kita lakukan, itu adalah pada kreativitas penjualan dan kreativitas promosi. Ya, kreativitas penjualan dan promosi. Makanya kita lihat, banyak sekali minimarket atau supermarket, dia melakukan kreativitas penjualan. Ya enggak? Kreativitas penjualan. Misalnya, ya dia mengatakan kepada publik, ya enggak, pada pekan, ya enggak. Jadi hari-hari yang menurun, yang pendapatannya menurun, ya misalnya hari Kamis dan Jumat itu pendapatannya menurun, ya enggak. Nah, coba di hari Kamis dan Jumat kita melakukan kreativitas penjualan. Mungkin kita buat diskon, ya enggak. Kita buat apa namanya? Kalau misalnya beli 2 dapat 1, ya enggak, beli 3 gratis 1, misalnya begitu. Nah, ini untuk mengundang para konsumen itu hadir di hari-hari yang menurun tersebut. Misalnya seperti itu. Atau kreativitas promosi. Ya enggak? Mungkin promosinya yang harus kita lakukan lebih dahsyat lagi. Selama 2 tahun kemarin, ya enggak, kita telah oke. Nah, yang akhir tahun ini menurun, coba sekarang dikreatifkan promosinya. Ya enggak? Diperkuat lagi promosinya. Jadi yang selama ini promosinya kurang atau malah tidak berpromosi, kita masukkan ke target-target kita. Dan setiap pengusaha harus mengevaluasi selama 2 tahun ini mungkin apa yang kurang dari produk kita, dari usaha warnet kita, ya enggak? Jadi bisa jadi ingat, setiap kekurangan dan kelemahan penurunan itu jangan kita salahkan kepada konsumen, ya enggak? Kita evaluasi dulu pada diri kita. Bisa jadi, nah ini poin market share sebenarnya yang Al-Ahnur Rahman dan para pendengar Anas Radio, bisa jadi di produknya, ya enggak? Bisa jadi komputer di warnet Anda itu, ya di warnet kita itu menurun kualitasnya, ya enggak? Apakah lemot, ya enggak? Misalnya sulit untuk diakses, ya enggak? Kecepatannya berkurang, subhanallah. Jadi macam-macam, ya enggak? Jadi apa yang misalnya, nah, atau place-nya, ya enggak? Jadi para pendengar Anas Radio, mungkin para konsumen itu bosan 2 tahun itu. Ini 2 tahun warnetnya kok warnanya kuning aja terus, ya enggak? Kenapa kok kali-kali kok dirubah warnanya jadi hijau? Itu penting Al-Ahnur Rahman. Jadi kadang-kadang ya sama dengan kita melihat kamar kita aja. Ya enggak? Kamar kita aja kalau 5 tahun itu aja posisinya. Mungkin kita akan ada kebosanan, dan itu fitrah ada di otak manusia, ya. Di otak kiri, otak kanan kita ini akan mentok kalau melihat hal yang sama terus-menerus.
Kira-kira begitu. Jadi kita harus mengganti, mengkreatifkan apa yang ada di kamar kita tersebut. Mungkin di place-nya. Nah, susunannya kita ubah, warnanya kita ganti, ya enggak? Tadinya tidak ada jam, kita tambah jam. Tadinya tidak ada apa misalnya, ya enggak? Kita tambah dengan sesuatu, ya enggak? Kita tambah. Jadi place-nya itu, Masya Allah, selain bersih, rapi, nah, tetapi ada inovasi-inovasi yang baru. Bisa dari warnanya, bisa dari desainnya. Mungkin para pelanggan kita itu bosan, ya enggak? Mungkin para pelanggan kita itu bosan dengan yang namanya place kita. Atau yang berikutnya kita evaluasi, ya bisa jadi price-nya. Price-nya. Nah, mungkin di sini kita bisa bermain bonus, ya enggak? Kita bisa bermain hadiah-hadiah kepada para konsumen kita. Atau, nah, karena kita terlalu santai, sudah banyak kompetitor-kompetitor di sekeliling kita, dan ini harus kita evaluasi juga. Bisa jadi kompetitor kita harganya sama, tapi pelayanannya jauh lebih baik daripada kita. Desainnya lebih baik, kecepatan komputernya lebih bagus. Nah, ini mungkin mempengaruhi sehingga warnet kita menurun. Ya enggak? Jadi tetap kita harus optimis ya. Kita cek dulu, ya enggak? Kita evaluasi dulu perkembangannya, apakah ada sesuatu, apakah dari promosi, produk, harga atau tempat dari warnet kita tersebut. Begitu kira-kira Al-Anur Rahman. Nah, kalau masih belum puas, insya Allah Bang Andri Abu Umar bisa menerima yang SMS, ya di Skype, atau di Facebook, atau di HP, dan yang selainnya. Ya, baik ya. Jadi ini, begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari, Masya Allah ini, Abu Ayyas. Ya. Nah, dari Abu Ayyas, ini pelanggan ya. Masya Allah, pendengar setia Anas Radio di Cipayung, Jakarta Timur. Ya enggak? Bang Andri, usaha saya sekarang sedang mengalami ujian. Salah satu teman yang sama-sama mendirikan usaha ini mundur di tengah jalan. Padahal usaha sudah berbentuk PT dan nama dia sudah tertera di akte. Yang menjadi dilema buat saya, teman yang mundur tersebut merupakan orang yang ahli di bidang usaha ini. Ya, maksudnya di bidang IT ya, komputer. Dan sekarang saya tinggal berdua untuk mengurus usaha ini, di mana kami berdua tidak ada yang ahli di bidang IT tersebut. Nah, bagaimanakah solusi yang bisa saya hadapi? Apakah saya perlu untuk merubah target bisnis? Ya enggak? Perlu untuk merubah target bisnis. Tapi kalau diingat-ingat, jadi sayang karena sudah berbentuk PT, Bang. Nah, begitu katanya. Ya enggak? Jadi, mohon petunjuknya. Wah, Masya Allah, mohon petunjuk ya. Kayak presiden atau menteri aja ini, ya enggak? Nah, Masya Allah. Kalau mau istirahat dulu, ya Masya Allah. Ya, jadi ini bacanya terlalu berlebihan ya. Ya, Abu Ayyas, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita, aktivitas kita dan bisnis kita. Jadi memang biasanya ini resiko ya, orang yang bermitra dalam usaha. Ya, dan ini sebuah kewajaran, ya enggak? Yang penting itu kita bermitra secara baik-baik, ya enggak? Bermitra secara syar'i, dan kita lepasnya pun secara baik-baik, secara syar'i. Dan ini memang biasa, ya enggak? Dan ini dialami oleh banyak hal, ya enggak? Bahkan bisa keluarga sendiri. Karena Bang Andri Abu Umar pun punya pengalaman. Ya, saya punya usaha bermitra dengan adik kandung saya, punya usaha toko alat tulis. Tadinya bermitra di Bandung. Ya subhanallah, karena ada sesuatu dan lain hal, ya Masya Allah, baik-baik, tetapi kan sesuatu dan lain hal ini kan faktornya banyak. Apakah karena dia pindah, ya enggak? Dia pindah hijrah ke kota yang lain, atau dia pindah usaha, atau dia mendapatkan pekerjaan yang lain, atau karena pernikahan, ya enggak, dia menikah di tempat yang lain sehingga dia meninggalkan usaha yang sudah kita kerjasama tersebut, yang sudah kita bermitra tersebut. Dan ini Bang Andri yang terjadi pada adik kandung saya, karena saya berdua bermitra dengan beliau, ya enggak? Hafizahullah. Jadi barakallahu fikum, yang harus kita lakukan adalah sebelum perpisahan kerjasama itu terjadi. Jadi kalau mitra itu berpisah baik-baik, ya enggak? Mitra yang berpisah baik-baik dengan kita itu harus memberikan rekomendasi ya. Itu mitra yang baik, ya enggak? Sebagaimana kita sudah berjanji bersama-sama ketika kita mulai usaha. Membawa surat-suratnya, ya enggak? Membawa berkas-berkasnya, ya. Membawa berkas-berkasnya. Dan ini penting, ya enggak? Penting. Ya enggak, harus kita kita atur strateginya. Jadi
Nah, kalau kita berpisah secara baik-baik, nah kita minta kepada orang yang ahli tersebut untuk memberikan rekomendasi. Kira-kira ada nggak penggantinya untuk mitra kita yang berikutnya, ahli dalam bidang IT dan komputer tersebut. Sehingga Masya Allah, mudah-mudahan nggak bisa membantu kita di usaha berikutnya ketika mitra kita tersebut sudah meninggalkan kita, ya nggak? Atau Masya Allah, nah ini strategi pemasaran, ya nggak, dalam usaha itu ada istilah namanya order people power, ya nggak? Atau kalau bahasanya seorang pengusaha yang namanya Pak Purdi, beliau berkata, ya nggak, namanya botol. Botol itu berani optimis tenaganya orang lain. Berani optimis tenaganya orang lain. Jadi kita yang sebagai seorang pengusaha, kita harus pintar bermain, ya. Ya, jadi artinya kalau kita tidak ahli, ya kita cari orang yang ahli. Ya enggak, berani optimis tenaganya orang lain. Ya berarti kita Masya Allah, ya enggak, kita harus mencari, membuka kenalan, ya enggak, masuk ke komunitas yang baru, ya enggak, mencari network yang baru agar kita mendapatkan ya enggak, ahli IT dan komputer yang ditinggalkan tersebut. Begitu kira-kira. Jadi tetap bisa, ya enggak, walaupun kita sudah ditinggalkan si ahli tersebut, kita bisa mencari ahli yang lain, ya enggak. Dan kita harus mulai dari nol lagi, membangun kemitraan yang saling terpercaya, saling mempercayai dengan orang yang baru tersebut. Ya, jadi Bang Andri juga termasuk yang menyayangkan kalau sudah jadi PT dan berjalan sekian waktu, ya enggak, dan mungkin namanya sudah dikenal di halayak, di konsumen, kalau kita tutup cuma gara-gara ditinggalkan seorang ahli IT, ya Masya Allah, kayaknya solusi yang kurang bagus kalau langsung ditutup, ya enggak, langsung ditutup sedemikian rupa. Ya, coba kita cari solusi, kita cari ahli IT yang lain. Ya, nah ini ada pertanyaan lagi dari Masya Allah, ini dari Sabahrudin, ya, adikku Zubair dari Makassar. Ana mau tanya Bang, katanya, Alhamdulillah, Ana baru membuka sebuah tour travel yang Ana kelola dengan salah satu saudara. Nah, saudara. Ini saudara maksudnya kerabat keluarga atau saudara semuslim ini. Apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan pelanggan? Apa saja kiat-kiatnya? Ya enggak? Subhanallah. Apa saja kiat-kiatnya? Subhanallah. Baik, ya. Jadi seperti yang pernah Abang sampaikan di materi yang lalu, di materi penjualan, ya. Jadi di materi penjualan itu malah yang harus kita lakukan pertama kali, kiat-kiatnya itu adalah membangun kepercayaan, ya enggak? Membangun kepercayaan. Jadi subhanallah, kepercayaan ini modal bisnis para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada. Ya enggak? Jadi modal kepercayaan yang harus diciptakan ini malah bukan dari produk, ya enggak? Tetapi dari mana coba? Ya enggak? Itu dari kita sendiri, ya enggak? Jadi subhanallah, seperti yang kemarin kita jelaskan di materi penjualan, ada 4 hal biasanya kalau kita menjual produk kepada orang yang datang, ya enggak? Kepada konsumen. Ya enggak? Konsumen itu selalu berpikir, setelah dia berpikir yang pertama, ya enggak, kira-kira ini sales, ya enggak, pengusaha ini mau jual apa? Yang kedua, harganya berapa? Kan begitu, ya enggak? Lalu yang ketiga, ya enggak, yang di pikiran konsumen itu, mindset konsumen itu adalah, ya enggak, kenapa saya harus percaya sama orang ini? Masya Allah. Jadi adikku Zubair di Makassar, ya enggak, ini yang namanya entrepreneurship itu bukan hanya sekedar bidang usahanya. Mau usahanya tour travel, mau usahanya gerobak bakso, ya enggak, mau usahanya percetakan, mau usahanya jual baju busana muslim, intinya itu kitanya. Ya, bagaimana kita kepada konsumen itu kita menciptakan kepercayaan terlebih dahulu. Ya enggak? Bagaimana kita menciptakan Masya Allah, ya enggak, rasa percaya mereka kepada kita dalam waktu 5 sampai 10 menit. Dan ini yang harus kita lakukan, ya enggak? Sebab kadang-kadang, ya subhanallah, kadang-kadang kalau orang sudah percaya, bisa jadi dia tidak akan melihat produknya secara detail. Ya namanya orang sudah percaya. Subhanallah. Akhirnya disebutkan, ya, banyak para penjual-penjual sukses itu bisa menjual usaha bahkan kepada orang yang bukan seprofesi dengannya. Ya subhanallah. Terkenal, ya, seorang penjual sukses, ya enggak,
Misalnya Bang Andri ambil contoh penulis buku salesmanship namanya Joe Girard, ya enggak? Dia itu penjual kendaraan, mobil, ya enggak? Tetapi terkenal sekali, bahkan dia bisa menjual mobil, ya enggak? Itu kepada para tukang jagal, ya enggak? Kepada para tukang jagal itu tukang potong daging. Ya subhanallah. Nah, bagaimana orang bisa seperti itu? Ya ternyata dia membangun ya kepercayaan, ya enggak, kepada dirinya itu luar biasa. Cara berkomunikasinya, dan ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menarik perhatian konsumen. Ya, dan Bang Andri pun sama, ya enggak. Ketika saya menjual usaha, ya saya dulu yang harus membangun kepercayaan, apakah dari segi, ya enggak, Masya Allah, komunikasinya, senyumnya, ya enggak. Nah, pilihan kata yang kita rangkai ketika kita mempresentasikan produk kita, ya ini yang harus kita kita strategikan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah yang harus diatur untuk menarik perhatian konsumen adalah ya tentu usaha kita, produk kita. Nah, berarti yang harus dipertimbangkan itu adalah 4P tadi. 4P tadi P yang pertama, ya enggak? Ya tadi produk kan? Jadi produk kita harus kita lihat. Nah, kemasannya. Nah, kalau usaha jasa begitu, adikku Zubair, yang harus kita perhatikan adalah ya bagaimana ya tampilannya. Nah, mungkin logonya harus menarik, ya enggak? Kata-katanya, tagline-nya, desainnya harus menarik, ya enggak? Nah, kalau bisa ya enggak, kata-katanya, warnanya, desainnya sebelum ditampilkan ke publik, ya enggak, seperti yang antum buat di dunia maya itu, harusnya dicek dulu kepada teman-teman. Coba diperlihatkan dulu ke orang tua. Bagaimana Pak? Ya Bu, bagaimana logo saya ini? Kira-kira menarik ada? Orang ahli. Nah, subhanallah. Kalau bisa coba logo itu diperlihatkan ke Bang Andri dulu lewat Facebook atau lewat email. Nah, nanti saya bisa kasih komentar kan. Nah, mungkin hurufnya ini kurang tegas. Kalau huruf tour travel itu jangan seperti ini. Hurufnya itu warnanya harus seperti ini. Itu ada semua ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Jadi pemilihan huruf, ya enggak, ketegasan huruf-huruf itu semuanya ada. Subhanallah, ada ilmunya di benak konsumen, di dunia desain, dan tidak boleh sembarangan, ya enggak. Dan Bang Andri juga memilih logo saya itu, logo usaha saya itu, Masya Allah, itu hasil seleksi sekian minggu ya, bahkan sekian bulan. Saya sampai ya enggak menawarkan ke berbagai teman-teman untuk membuat desainnya seperti itu, logo perusahaan saya. Misalnya, ini contoh, karena tidak sembarangan. Nah, ini biasanya usaha jasa seperti tour dan travel dan yang sejenisnya. Baik, nah saya lanjutkan lagi, ya enggak? Nah, Masya Allah, ini ditawarkan untuk istirahat, ya tidak apa-apa ya. Ya, lagi semangat ini kita lanjutkan saja, ya lagi semangat ini. Nah, jadi pertanyaan ketiga adalah dari Abu Naufal, Bandung. Barakallahu fikum Bang Andri, saya mau memulai bisnis jualan cemilan. Ana mau minta tipsnya, apa yang harus Ana lakukan supaya produk Ana ini bagus di pasaran? Ya enggak? Bagus di pasaran. Masya Allah. Ya. Jadi bisnisnya jualan cemilan ya. Cemilan itu, ya definisi cemilan ini banyak ya. Cemilan ini apa? Ya enggak? Cemilan ini permen kah? Ya enggak. Atau cemilan ini ya cemilan jenis bala-bala begitu. Ya enggak. Karena sekarang di masyarakat yang seperti bala-bala, bakwan itu disebut cemilan juga. Atau es krim, ya enggak. Kan banyak ya. Jadi ini pertanyaannya harus diperjelas. Tapi secara umum, ya enggak, bisnis jualan cemilan ini ya, ini seperti yang Abang bilang di materi hari ini, ya enggak, Abu Naufal di Bandung, kita harus lakukan mind share-nya, STP-nya. Ya enggak? Jadi cemilan pun itu ada segmentasinya. Ya enggak? Mungkin ada cemilan yang cocoknya buat anak-anak. Ya enggak? Nah, kalau yang cocok buat anak-anak berarti kita harus ya enggak membuka lapangan usaha kita di yang dekat dengan anak-anak. Ya enggak? Mungkin di sekolah dasar, di depan sekolah, atau di depan taman kanak-kanak, atau di tempat-tempat tertentu di perumahan yang anak-anaknya banyak. Nah, kan itu berpengaruh kan? Ilmu kita hari ini, mind share dalam marketing itu.
sangat berpengaruh. Jadi cemilannya cemilan apa dulu nih? Ya enggak? Subhanallah. Nah, kadang-kadang ada cemilan juga yang subhanallah, yang cemilan yang disenangi oleh kalangan mahasiswa, tidak sama kan? Nah, cemilan-cemilan yang khusus untuk mahasiswa berarti kita bisa buka ya di kampus-kampus, ya enggak? Nah, namun ada juga cemilan-cemilan yang kita lihat itu laku di perumahan-perumahan komplek. Ya, cemilan apa dulu? Ya, jadi Masya Allah. Ya enggak, apakah ya cemilannya kerupuk kan? Masya Allah, kerupuk juga bisa disebut cemilan. Jadi cemilan ini harus jelas. Harus jelas. Jadi kalau hanya jual bisnis jualan cemilan saja, nih Bang Andri ingin meminta spesifikasi dari cemilan ini. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan supaya produk kita bagus di pasaran. Tetap kita harus melakukan segmentasi, lalu kita targetkan dan kita lakukan positioning. Jadi cemilan kita pun punya keunikan. Ya, subhanallah. Misalnya kita buat tagline. Cemilan saya ini, misalnya cemilannya apa dulu nih? Misalnya cemilannya apa? Coklat misalnya. Ya enggak? Nah, kita bikin tagline kan? Di tempat dagangan kita. Ya enggak? Atau gerobak kita. Cemilan saya ini cemilan bergizi. Ya enggak? Bervitamin. Ya enggak? Dan menyehatkan badan. Misalnya begitu. Oh, luar biasa. Jadi ini penting ya. Jadi walaupun kita bisnis pemula kecil-kecilan, tapi kita Masya Allah bisa pakai ilmu, walaupun kecil-kecilan. Walaupun usahanya mikro, tapi Masya Allah pakai ilmu pemasaran. Ya enggak? Jadi ada tagline-nya, ya tidak sembarangan. Ya enggak? Apalagi misalnya cemilannya yang jenisnya es-es begitu, minuman-minuman dingin, ya enggak? Seperti es krim dan yang sejenisnya. Nah, kita juga bisa bikin positioning. Ya enggak? Ini cemilan apa ini? Ya enggak? Nah, cemilan yang Masya Allah menjernihkan pikiran. Ya bisa aja ya, tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Yang cocok, ya nggak sesuai kemanfaatan dari produk kita. Makanya kita harus tahu, menguasai manfaat dari produk kita, sehingga kita bisa menjualnya sesuai dengan target dan ya nggak segmen yang sudah kita pilih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oh ternyata ada, ya nggak di bawah ini. Jenis cemilannya kacang koro-koro. Nah, kacang koro-koro ya. Subhanallah. Nah, ternyata kan, nah kelihatannya spesifikasinya jenis camilannya kacang koro-koro. Ya, Masya Allah. Nah, ya nggak, ini harus dilihat dulu ya di tempat di Bandung di mana kita menjual, ya nggak. Kacang koro-koro itu siapa segmen audien kita yang suka kacang koro-koro? Nah, kalau misalnya yang seperti Bang Andri kan karena tidak semua ya. Ya enggak. Saya kayaknya kurang ini kalau kacang koro-koro. Tetapi wallahu alam, saya juga tidak pernah melihat anak saya makan kacang koro-koro. Nah, jadi kita harus tahu dulu Abu Naufal di mana kita memilih untuk menjual kacang koro-koro. Ya enggak? Nah, apakah anak-anak ini pun banyak. Anak-anak siapa dulu? Karena tidak semua orang kan. Ternyata subhanallah mungkin kita jual coklat misalnya, jual kacang. Misalnya di komplek ini anak-anaknya, mungkin anak-anaknya beda dengan komplek yang lain, kelurahan yang lain dengan kelurahan yang ini. Bisa jadi di kelurahan yang ini, ya enggak, anak-anaknya tidak suka kacang koro-koro. Tetapi di komplek yang lain, di kelurahan yang lain, di desa yang lain, ternyata suka kacang koro-koro. Masya Allah. Nah, apalagi ada tambahan ini, kacang koro-koronya di balado. Masya Allah. Nah, bisa jadi kalau kacang koro-koronya di balado, ini ibu-ibu juga suka. Wallahu alam ya. Tapi Bang Andri sepertinya belum pernah merasakan kacang koro-koro yang di balado. Kayaknya ini boleh dikirimkan kalau di Bandung. Kita coba rasanya dan kita lihat desain dan kemasannya terlebih dahulu. Mungkin begitu kira-kira. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Wah, ini ada pertanyaannya dari Abu Umar Usaimin. Nah, ini juga ada di lewat Facebook. Ana lihat. Afwan akhi, ana dah berulang kali mencoba macam-macam usaha. Ya enggak? Sekarang usahanya bakso. Berulang kali pula ana tidak pernah sukses. Ana minta saran bagaimana berwira swasta itu agar lancar dan tidak gonta-ganti. Ganti usaha. Baik, jadi yang pertama yang harus Bang Andri sarankan, ya enggak, bagi yang ingin usaha itu memang syaratnya fokus. Ya, syaratnya fokus ya. Jadi ketika kita pengen berdagang sesuatu, coba kita cari, kita belajar, kita meneladani, kita cari pembimbing kita yang usahanya sama dengan kita. Jadi kalau yang ingin buka usaha percetakan, coba cari ikhwan-ikhwan yang usahanya juga percetakan. Kita belajar dari dia, ya enggak?
Nah, ya mungkin bukan hanya ikhwan ahlus sunnah atau salafi, ya ikhwan, ya enggak, kaum muslimin secara umum. Kita cari, ya enggak, mungkin ada bapak-bapak yang dia usahanya di hal tersebut, ya enggak. Ya barakallahu fikum. Jadi ini yang apa namanya? Yang penting yang harus kita lancarkan. Jadi pembimbing kita. Karena Bang Andri lihat, ya enggak, para pengusaha-pengusaha, ya kita ambil contoh usaha yang sudah sukses. Ya enggak, ya salah satu guru saya juga, yaitu misalnya Bakso Malang Karapitan. Mungkin para pendengar Anas Radio sudah tahu ya, BMK, Bakso Malang Karapitan, itu Masya Allah. Ya enggak, bapaknya itu, Pak Yunus Yahya itu cerita, ya enggak, bahwa saya ini membuat bakso Malang, itu sudah gagal, ya enggak, puluhan kali. Ya enggak, bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya 10 kali, bukan hanya belasan kali, puluhan kali. Ya enggak, menjual yang namanya bakso. Ya enggak, dulunya asalnya dari gerobak. Tapi Masya Allah, mereka itu fokus. Ya enggak? Fokus. Jadi fokus ini ketika kita gagal, kita evaluasi apa kegagalan kita. Ya enggak? Mungkin rasanya kurang enak, ya enggak? Mungkin tempatnya kurang strategis, ya enggak? Mungkin promosinya yang kurang menarik. Nah, ini semuanya harus diperhatikan dan kita harus dibimbing dengan guru yang benar. Ya sama seperti kita menuntut ilmu agama ya. Masya Allah, kita tidak bisa belajar agama itu otodidak. Ya, kita harus pakai guru yang berakidah lurus, yang manhajnya selamat, dan yang Masya Allah, yang punya rasa penasehat, yang penyayang dan baik kepada diri kita, kepada muridnya ini. Nah, insya Allah, kalau kita punya guru pembimbing bisnis yang baik, ya enggak, yang akan sabar membimbing kita, dan kita juga jadi muridnya, sabar, insya Allah, kita akan jadi, ya enggak, kita akan bisa sukses perlahan-lahan di usaha tersebut. Jadi kalau bisa, fokus ya, jangan berganti-ganti usaha. Jadi nanti jadi ahli ganti-ganti usaha. Ya, dan akhirnya Masya Allah, membuat kita jenuh, ya enggak? Di sana tidak bisa, di sini tidak bisa, akhirnya kita, ya enggak bisa. Jadi, kita melakukan, ya enggak? Melakukan justifikasi bahwa kita tidak cocok atau tidak pantas berwirausaha. Barakallahu fikum. Nah ini, Masya Allah, ada pesan, ya enggak? Nah, dan ya, ada pesan dari seorang ikhwah yang komentar di Facebook, dan jangan lupa katanya, faktor terpenting adalah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, Masya Allah, karena sehebat apapun strategi dan ilmu bisnis kita, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Nah, betapa banyak orang yang Masya Allah, yang dia tidak lulus SD, ya enggak? Masya Allah, yang tidak berpendidikan, tapi usahanya melebihi orang yang, ya enggak, yang berkuliah ya. Ya betul itu ya. Melebihi orang yang berkuliah, atau maksudnya yang pendidikannya tinggi. Ya, betul. Bang Andri setuju. Makanya tadi saya sebutkan ayat Al-Qur'annya. Faiza azamta, ya enggak? Nah, kalau kita sudah berazam, ya enggak, fatawakkal 'alallah, ya enggak? Innallah yuhibbu mutawakkilin. Jadi Allah sangat menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Jadi barakallahu fikum. Jadi betul, kita harus bertawakal. Nah, hanya ingat, bertawakal itu seperti yang kita sering dapatkan dari guru kita, ya enggak? Di pelajaran-pelajaran, tawakal itu kan ada rukunnya. Jadi yang pertama, ya enggak, setelah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, nah Masya Allah, kita apa? Harus mengambil sebabnya terlebih dahulu. Dan sebabnya itu salah satunya ya ini, ya enggak, yaitu ilmu dan strategi pemasaran. Jadi kita belajar strategi pemasaran, ya enggak? Jangan kita membuka usaha, memasarkan usaha seenaknya saja. Iya, bertawakal kepada Allah, tapi asal-asalan. Ya buka aja, tempatnya sembarangan aja. Pokoknya asal kelihatan ramai buka, ya enggak? Asal pokoknya desainnya ada keren-kerennya buka, ya enggak? Ternyata Masya Allah, keren menurut pendapat dia, keren dan bagus menurut pendapat dia, tapi ternyata konsumen tidak ada satupun yang menyukai apa namanya, desain dari produk dia. Nah ini kan jadi problem. Berarti dia mengambil sebabnya yang keliru. Jadi ketika kita rukun yang pertama tawakal itu adalah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita harus mengambil sebab. Kita pun harus belajar bisnis dengan betul, dengan pembimbing bisnis yang betul, dengan ilmu pemasaran yang betul, dan kita menerapkan berkomunikasinya juga dengan betul. Subhanallah, dengan syar'i, ya enggak, dan tidak melanggar syariat. Nah, Masya Allah, dan setelah kita sukses membangun usaha kita tersebut, Masya Allah,
Apa yang harus kita lakukan? Nah, rukun yang ketiga, kita kembalikan lagi kesuksesan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berhasil omsetnya segini, ya enggak? Bahwa saya menjadi kaya, berhasil membangun usaha dengan cabang 50 cabang. Ini semuanya adalah ya enggak karunia, ya enggak hidayah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ya enggak tinggal, ya kata moderator, tinggal 5 menit lagi. Masya Allah, Bang Andri untuk memberikan pesan-pesan dan kesimpulan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya. Dan tadi mungkin adalah pertanyaan terakhir dari pendengar An-Nas Radio. Jadi insya Allah di pertemuan sekarang kita baru membahas, ya enggak, strategi pemasaran yang pertama. Yaitu apa tadi? Ya enggak, mind share. Mind share itu apa? Ya enggak. Mind share itu S, T, dan P. S itu segmentasi, T-nya targeting, P-nya adalah positioning. Ya, positioning. Nah, berarti di pekan yang akan datang, ya enggak, kita akan masuk, ya enggak, kita akan masuk, ya enggak, bagaimana strategi pemasaran yang kedua, yaitu market share. Nah, market share ini penting ya. Jadi, market share ini kita akan bahas bagaimana ya kita membuat produk itu yang betul-betul bisa bersaing di pasaran, ya enggak. Jadi judulnya adalah ya bagaimana ya enggak memenangkan pasar, ya enggak. Jadi setelah yang pertama ini bagaimana memenangkan pikiran, nanti pekan berikutnya hari Rabu yang akan datang kita akan bahas market share, bagaimana memenangkan pasar secara produk, ya enggak, secara harga, ya subhanallah, secara tempat dan secara promosi. Ya nggak mungkin yang lebih ingin Bang Andri bahas, ya karena produk kan sudah sering kita bahas ya. Nah, Bang Andri ingin membahas secara promosinya. Bagaimana memenangkan promosi di promosi produk kita di tengah-tengah pasar kaum muslimin. Kira-kira begitu ya, baik secara syar'i dan sesuai dengan ilmu pemasaran. Dan nanti pekan yang akan datang, Rabu yang akan datang, nah kita akan bahas topik yang ketiga, berarti yang heart share. Itu bagaimana memenangkan hati. Bagaimana memenangkan hati para konsumen. Sehingga konsumen itu militan kepada produk kita. Ya enggak? Karena ada konsumen ini kan tidak militan ya. Ya seperti misalnya kita akui saja. Ada kan di antara kita itu, kalau misalnya kita memakai sabun mandi, hari ini, ya enggak, minggu ini kita pakai ya enggak Lifebuoy misalnya begitu. Pekan depan kita pakai sabun Lux. Pekan depan sabun ekonomi misalnya begitu. Nah, ini kan ganti-ganti namanya. Tetapi ada juga para pendengar An-Nas Radio, orang yang dia Masya Allah militan sekali dari sejak ya enggak, dari sejak dia kecil ya enggak, sampai sekarang, sampai dia nikah, sampai punya anak, sampai punya cucu. Masya Allah, ternyata sabunnya adalah sabun Lifebuoy misalnya. Jadi sabun Lifebuoy itu menjadi sabun keluarganya. Dari sejak dia kecil sampai dia jadi nenek-nenek dan kakek-kakek. Barakallahu. Misalnya begitu. Nah, bagaimana ada orang yang jenisnya seperti itu? Ya enggak? Yang Masya Allah, yang sabun tersebut itu sudah sampai dia pakai berpuluh-puluh tahun. Nah, mesti ini bukan sembarang sabun. Dan ini bukan sembarang penjualan. Ya enggak? Merek itu, produk itu sudah sampai ke hati dia. Sehingga dia tidak beralih ke produk yang lain. Kan begitu? Ya enggak, tidak beralih ke produk yang lain. Nah, Masya Allah, sama dengan kita menjual produk-produk kita. Ya enggak, jadi tolong pikirkan heart share-nya juga. Ya enggak, memenangkan hati konsumen. Nah, memenangkan hati konsumen ini nanti Bang Andri bahas di 2 pekan berikutnya, yaitu bagaimana kita membuat servis yang bagus, ya enggak, pelayanan yang bagus. Ya subhanallah, sebab kadang-kadang ada yang produk itu sudah memenangkan pikiran. Ya enggak? Subhanallah. Coba Bang Andri tanya, ada sebuah produk yang sudah menang secara pikiran, tapi hari ini produk itu hilang di pasaran. Ya enggak? Dulu para pendengar An-Nas Radio, kita di negara kita ini ada produk. Itu merek itu ya. Namanya itu odol. Odol itu merek. Ya enggak? Odol itu terkenal. Sekarang merek odol, pasta gigi odol itu sudah hilang. Nah, saking terkenalnya, setiap kita menyebut pasta gigi pakai odol. Padahal odol itu adalah sebuah merek. Seperti Aqua. Kita minta, ayo Pak, Bu, ya, saya mau beli Aqua di toko ini. Ya enggak, dikasihnya Fit, dikasihnya Aquaria seperti tadi. Dikasihnya apa? Al-Maksum misalnya, contohnya seperti itu. Sama dengan odol ini. Produknya sudah memenangkan pikiran, tapi subhanallah produknya hari ini hilang di pasaran. Dan banyak. Ya enggak? Nah, Masya Allah.
Dan ini evaluasi. Berarti odol ini menang di pikiran konsumen, tapi kalah di pasaran. Ya enggak? Akhirnya laku, dan hari ini bangkrut, dan orang tidak lagi mengenalnya, tidak menemukan lagi. Tetapi kalau kemana-mana, kalau membeli pasta gigi, orang menyebut odol. Odol Pepsodent, odol Ciptaden, odol ini, odol itu, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Jadi, begitulah kira-kira strategi pemasaran. Ya, mudah-mudahan, ya, barakallahu fikum. Ya enggak? Nah, materi kita ini berlanjut di pekan ini dan pekan yang akan datang. Ya, jadi jangan lupa selalu stay, ya enggak, di Bincang Usaha Mandiri bersama Bang Andri Maatsa Abu Umar. Mudah-mudahan, ya enggak, Masya Allah, Bincang Usaha Mandiri ini selalu bermanfaat, ya enggak, untuk aktivitas bisnis kita, ya enggak, dan tentunya yang paling penting bermanfaat untuk akhirat kita. Karena kita berbisnis tidak hanya mencari untung, tidak hanya omset yang tinggi, tetapi kita mencari keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita semua, ya, merahmati dan memberkahi kita semua. Dan jangan lupa selalu optimis dan semangat. Ya enggak? Apapun kegagalan yang kita yang ada di hadapan kita, jangan lupa pesan Bang Andri, jangan melakukan BEJ, jangan melakukan blame. Ya enggak? Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Ya enggak? Salahkan diri kita. Ya enggak? Karena segala macam kerusakan, kelemahan, kekurangan itu subhanallah sebenarnya adalah bersumber dari kita. Jangan melakukan jangan melakukan excuse. Ya enggak? Jangan menyalahkan lingkungan. Ya subhanallah. Ya enggak? Jangan menyalahkan orang lain. Ya enggak? Jangan menyalahkan modal, jangan menyalahkan ini, tetapi subhanallah mungkin kitanya yang kurang berevaluasi, kurang memperbaiki diri kita. Karena sebenarnya semua kesalahan pada produk, ya enggak? Semua kesalahan pada promosi, pada tempat penjualan, itu sumbernya subhanallah adalah dari kita semua. Dan jangan menjustifikasi bahwa kita adalah orang yang tidak mampu. Kita coba dulu. Kita lakukan. Ya enggak? Subhanallah. Jangan berhenti sebelum mencoba. Ya enggak? Nah, ini orang-orang kita ini, subhanallah, dia gagal sebelum mencoba. Ya enggak? Jadi kita coba dulu. Nah, kalau betul-betul gagal itu sudah ada di depan kita, betul-betul kita sudah gagal, baru kita sebut gagal. Dan sebenarnya kegagalan itu pun tidak disebut gagal kalau kita berhenti. Dan kalau kita memulai lagi, jadi misalnya seseorang membuka gerobak bakso, misalnya dia tutup untuk sementara, ya enggak? Subhanallah, seperti kita perang, kita mundur dulu dari peperangan. Mundur itu bukan lari dari pertempuran, kita mundur menyusun strategi. Mungkin dia vakum dulu 2 bulan, habis itu dia menyusun proposal yang baik, kemasan yang baik, logo kembali yang mantap. Akhirnya dia balik ke pasaran, dan dia orang seperti ini tidak disebut gagal. Ya para pendengar, bisa jadi dia akan sukses di kemudian hari. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Bang Andri tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang Andri mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua. Ya, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Dan saya mohon maaf, ya, kalau ada kesalahan. Semua kesalahan itu adalah dari lisan saya dan dari pikiran saya yang Masya Allah banyak memiliki kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih. Ya, akhir dakwah kita semua, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.